Halo semuanya, selamat datang di channel Pemandu Film. Di video pertama kali ini, pemandu film akan menceritakan rangkuman alur cerita dari film Planes yang rilis pada tahun 2013. Film ini menceritakan sebuah pesawat penyebar pupuk yang mengikuti perlombaan balap pesawat keliling dunia. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai ceritanya. Di awal film terlihat dua pesawat jet yang sedang terbang bersama. Lalu tiba-tiba namun semua itu hanyalah khayalan sebuah pesawat yang bernama Dusty Crop-Hopper. Dusty sedang bersama temannya yang bernama Leadbottom. Mereka ini merupakan pesawat pertanian yang bertugas menyebarkan pupuk. Di sini Dusty berkeinginan untuk mengikuti perlombaan balap pesawat Wings Around the Globe, yakni perlombaan balap pesawat keliling dunia. Singkat cerita, setelah selesai melakukan pekerjaannya, Dusty menemui teman mobilnya yang bernama Chuck untuk latihan sebelum memulai babak kualifikasi. Saat Dusty sedang berlatih, terlihat ada yang mengawasi Dusty dari jendela. Singkat cerita, saat Dusty mencoba kendali miring, mesinnya tiba-tiba rusak dan ia pun pergi ke bengkel. Sampai di bengkel, Dusty diperbaiki oleh mekaniknya yang bernama Dottie. Di sana, Dottie memarahi Dusty karena selalu melaju dengan kecepatan tinggi, yang membuat mesin Dusty cepat rusak. Karena Dusty diciptakan untuk menyebar pupuk, bukan untuk balapan. Malam harinya, Dusty dan Chuck sedang menonton video kompilasi pesawat crash di TV. Lalu Chuck berpikir bahwa Dusty perlu bantuan untuk melaju lebih cepat lagi. Chuck pun lalu menyarankan kepada Dusty untuk meminta bantuan kepada skipper. Namun di sini Dusty tak yakin dengan skipper, karena Dusty merasa bahwa skipper tak pernah terbang. Tapi Chuck terus meyakinkan Dusty bahwa skipper merupakan pesawat yang hebat, karena ia adalah pesawat perang yang tangguh. Kemudian mereka berdua pun pergi ke tempat skipper. Namun di sini skipper menolak untuk mengajari Dusty latihan. Keesokan harinya, terlihat mereka telah sampai di tempat diadakannya babak kualifikasi. Di sana, mereka bertemu dengan banyak pesawat hebat yang terkenal. Dan ada satu pesawat yang paling terkenal bernama Repslinger. Setelah itu, babak kualifikasi pun dimulai. Dan yang akan lolos untuk balapan adalah yang berada di peringkat 5 besar. Saat giliran Dusty, semua mengeceknya. Karena Dusty merupakan pesawat penyebar pupuk, bukan pesawat balap. Namun Dusty tetap semangat untuk menyelesaikan babak kualifikasi. Dan hasilnya, Dusty berada di peringkat 6. Itu artinya, Dusty gagal lolos masuk ke balapan Wings Around the Globe. Adegan lalu berpindah kepada Dusty yang sedang melakukan pekerjaannya, yaitu menyebarkan pupuk. Dan terlihat ada skipper yang melihatnya dengan tatapan sedih. Tak lama kemudian, juri dari babak kualifikasi datang ke sana untuk mencari Dusty. Kemudian ia memberitahu bahwa Fonsarelli yang berada di posisi 5 menggunakan bahan bakar ilegal berjenis mentana yang membuatnya harus dicoret dari balapan. Itu artinya, Dusty yang berada di posisi 6 akan otomatis naik ke posisi 5. Dan berhak mengikuti perlombaan Wings Around the Globe. Kemudian saat Dusty sedang melihat peta balapan, skipper datang menemui Dusty. Lalu skipper memarahi Dusty karena cara terbangnya yang masih belum sempurna dan menyuruh Dusty untuk melupakan balapan tersebut. Akan tetapi, karena tekad Dusty untuk menjelajahi dunia sangat kuat, ia pun tak peduli dengan kata-kata skipper. Karena tekad tersebut pun, skipper menjadi kagum kepada Dusty dan akhirnya mau melatihnya.
Esok harinya mereka pun memulai latihan. Saat latihan, skipper menyuruh Dusty untuk terbang tinggi agar mendapatkan kecepatan yang maksimal. Akan tetapi, Dusty ternyata takut dengan ketinggian. Hey, what are you doing? I'm afraid of heights. Latihan pun dilanjutkan dengan cara terbang rendah dengan kecepatan tinggi. Dusty berlatih dengan melawan bayangan pesawat komuter ganda yang ditenagai mesin 1.500 tenaga kuda. Di percobaan tersebut, Dusty kalah telak. Mesin Dusty pun ditambah tenaga agar bisa melaju lebih cepat lagi. Singkat cerita, dengan semangat, Dusty terus latihan demi latihan sampai akhirnya ia berhasil menyusul bayangan pesawat tersebut. Singkat cerita, Dusty pun datang ke tempat diadakannya lomba tersebut. Di sana, Dusty bertemu dengan pembalap-pembalap terkenal dari berbagai negara. Sampai akhirnya, Dusty bertemu dengan pesawat cantik yang bernama Isani. Dan nampaknya Dusty terlihat menyukai Isani. Di sana, Dusty juga bertemu dengan Slinger. Di sini, Slinger terus mengejek Dusty karena ia hanyalah pesawat pertanian. Lalu Dusty bertemu dengan pesawat yang berasal dari Meksiko bernama El Chupacabra. Ia pun menjadi teman baik Dusty selama latihan. 136 nations compete. And for the first time ever, folks, we have a crop duster in the race. Singkat cerita, balapan pertama pun dimulai dengan rute New York ke Iceland. Saat balapan, semua pembalap terbang tinggi di atas awan. Sedangkan Dusty terbang rendah yang membuatnya harus sampai di Iceland paling akhir. Tak lama kemudian, balapan kedua pun dimulai dengan rute Iceland ke Jerman. Rute itu memiliki rute terbang rendah yang membuat Dusty punya kesempatan untuk mengejar pembalap lainnya. Namun di tengah perjalanan, salah satu pembalap bernama Bulldog mengalami oli bocor, sehingga menutupi matanya. Karena hal tersebut membuatnya tak bisa melihat dan hampir terjatuh. Beruntung Dusty yang baik hati menolongnya dan membantu mengarahkannya sampai ke Jerman. Akan tetapi hal tersebut membuat Dusty harus finish di posisi terakhir lagi. Saat sedang beristirahat, Dusty bertemu dengan fansnya yang menyarankan kepada Dusty untuk melepas tangki semprotnya agar bisa mengurangi beban Dusty saat balapan. Dusty pun lalu pergi ke bengkel untuk melepaskan tangki semprotnya. Singkat cerita, putaran ketiga pun dimulai dengan rute Jerman ke India. Dusty pun terus melaju dengan cepat hingga ia berhasil menyalip para pembalap lainnya dan berhasil masuk ke posisi 8 besar. Hal tersebut membuatnya dipenuhi oleh banyak wartawan yang membuat Slinger iri kepada Dusty. Setelah itu, Isani yang berasal dari India mengajak Dusty untuk jalan-jalan ke Taj Mahal. Saat mereka sedang mengelilingi Taj Mahal, Isani menyarankan kepada Dusty untuk mengikuti kompas besi, yaitu jalur kereta agar Dusty tak tersesat saat terbang rendah. Singkat cerita, putaran keempat pun dimulai dengan rute India ke Nepal. Semua pembalap dihadapkan dengan pegunungan Himalaya yang tinggi dan bersalju, yang membuat para pembalap harus terbang tinggi. Sedangkan Dusty yang mengikuti jalur kereta akhirnya sampai di sebuah terowongan. Di sini Dusty sebenarnya berniat untuk terbang ke atas dan menghindari terowongan tersebut. Akan tetapi, karena ia takut dengan ketinggian, ia pun memutuskan untuk masuk ke terowongan tersebut. Namun saat hampir sampai di ujung terowongan, ternyata di sana ada sebuah kereta dan Dusty pun berhasil menghindari kereta tersebut dan akhirnya sampai di Nepal.
Sesampainya di sana, Dusty kaget karena tempat tersebut sangat sepi. Dan ternyata, Dusty tiba paling awal di Nepal. Setelah itu, Dusty menemui Isani. Lalu Dusty melihat Isani yang menggunakan baling-baling milik tim Rap Slinger. Di sini, Dusty pun sadar bahwa Isani telah bekerja sama dengan Slinger untuk menjebaknya. Kemudian putaran kelima pun dimulai dengan rute Nepal ke Cina. Dalam balapan tersebut, Dusty menjadi semakin populer yang membuat Slinger semakin membenci Dusty. Sesampainya di Cina, Dusty menelpon temannya Chuck, Dottie, dan Skipper dan memberitahu mereka bahwa putaran besok akan melewati Samudra Pasifik. Dusty juga memberitahu Skipper bahwa besok ia akan melewati kapal induk tempat Skipper pernah bertugas di sana. Lalu Chuck dan Dottie memberi kejutan kepada Dusty bahwa mereka akan berangkat ke Meksiko dan akan menunggu Dusty di sana. Esoknya balapan pun dimulai dengan rute Cina ke Meksiko. Di tengah-tengah perjalanan, dengan sengaja Zed mematahkan antena milik Dusty. Dusty pun lalu hilang kontak dan membuat tak ada yang tahu keberadaan Dusty. Lalu saat Dusty akan kehabisan bahan bakar, tiba-tiba pesawat tersebut lalu mengantarkan Dusty ke kapal induk. Di sana, Dusty lalu diajak masuk ke dalam untuk diisi bahan bakar dan diperbaiki. Di dalam kapal, Dusty melihat sebuah dinding penghormatan. Dia pun lalu mencari foto Skipper. Dan saat menemukannya, Dusty terkejut karena Skipper hanya menyelesaikan satu misi. Scene lalu berpindah kepada Chuck dan Dottie yang sedang menaiki pesawat. Kemudian Skipper memberitahu Dusty bahwa ia juga akan pergi ke Meksiko. Setelah itu, Dusty lalu menanyakan kepada Skipper apakah ia hanya menyelesaikan satu misi. Dan kebenaran pun akhirnya terungkap bahwa Skipper hanya menyelesaikan satu misi dan selama ini telah berbohong mengenai misinya. Singkat cerita, saat Dusty akan berangkat melanjutkan balapannya, ternyata di luar sedang hujan badai. Di sisi lain, Slinger yang telah sampai di Meksiko sedang diwawancarai mengenai hilangnya Dusty. Kemudian saat perjalanan, Dusty yang terbang rendah terus memikirkan kenapa hanya ada satu misi yang dikerjakan oleh Skipper. Lalu saat Dusty akan terbang lebih tinggi untuk menghindari ombak, tiba-tiba petir menyambar dan membuat Dusty jatuh dan tenggelam. Tak lama kemudian, Dusty lalu diselamatkan oleh helikopter tim penyelamat. Dusty yang rusak parah pun mulai putus asa. Ditambah ia sangat marah kepada Skipper yang telah berbohong mengenai misinya. Di sini Skipper pun menjelaskan semuanya kepada Dusty, bahwa pada patroli pertamanya Skipper sebagai Jolly Ranch berada di Kanal Grendel. Semua pasukan Skipper masih pemula dan belum terlatih. Skipper dan pasukannya yang bertugas mengintai kapal musuh dipengaruhi oleh Jigsaw untuk menyerang kapal tersebut. Lalu tiba-tiba pesawat-pesawat musuh datang dan langsung menyerang mereka, yang membuat seluruh pasukan Skipper mati dan hanya menyisakan Skipper. Hal tersebut membuat Skipper trauma untuk terbang lagi. Keesokan harinya, para pembalap lain membantu Dusty dengan memberikan spare part untuk memperbaiki milik Dusty yang hancur terkena ombak. Lalu saat Chuck dan Dottie akan kembali ke New York, Skipper tidak mau ikut bersama mereka dan tetap tinggal di sana. Kemudian Dusty bertemu dengan Slinger. Di sini Slinger pun kembali mengejek Dusty.
Kemudian Slinger dan teman-temannya kembali membuat rencana jahat kepada Dusty. Akan tetapi, Skipper mendengar hal tersebut. Besoknya, balapan terakhir pun dimulai dengan rute Meksiko ke New York. Di sini, Dusty terkena penalti 15 detik setelah para pembalap lain berangkat. Dusty yang terbang rendah melaju dengan cepat sehingga ia berhasil melewati pembalap lainnya. Sampai akhirnya, Dusty bertemu dengan Slinger yang berada di posisi pertama. Lalu Slinger melakukan rencana jahatnya dengan menginjak Dusty sehingga Dusty terkena pepohonan kaktus. Namun tak lama kemudian, Skipper datang dan menolong Dusty. Skipper, you're flying. Setelah itu terjadi aksi kejar-kejaran di udara. They're on your six, kid. Singkat cerita, Dusty dan Slinger hampir sampai di garis finish. Akan tetapi, mesin Dusty tiba-tiba terkena overheat sehingga ia tidak bisa melaju lebih cepat lagi. Lalu Dusty melihat angin yang sangat bebas dan sangat luas di atas awan. Dusty yang takut dengan ketinggian berusaha untuk terbang tinggi, dan ia pun berhasil melawan rasa takutnya. Di atas awan, Dusty melihat Slinger yang terbang rendah dan mengambil kesempatan itu untuk menyusulnya. Lalu saat hampir sampai di garis finish, Slinger memiliki kebiasaan yaitu berpose ke kamera. Dusty kemudian mengambil kesempatan tersebut untuk menyalip Slinger dan berhasil finish di posisi pertama. Ia pun menjadi pesawat penyebar pupuk pertama yang menjuarai perlombaan tersebut. Di akhir film, sebagai hadiah dari Skipper, Skipper mengajak Dusty untuk menjadi bagian dari militer. Dan film pun berakhir. Oke, segitu dulu alur cerita film hari ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan share videonya. Dan jangan lupa subscribe channel Pemandu Film agar kalian gak ketinggalan dengan video-video menarik lainnya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.